Dalam Islam, Jumat berkah memiliki makna yang mendalam. Hari Jumat disebut sebagai Sayyidul Ayyam atau pemimpin hari-hari. Pada hari ini, umat Islam dianjurkan memperbanyak ibadah seperti membaca Al-Quran, berdoa, bersalawat kepada Nabi Muhammad, dan menghadiri salat Jumat. Rasulullah bersabda, hari terbaik di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu, Adam diciptakan, dimasukkan ke dalam surga, dan dikeluarkan darinya. Serta kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Har Muslim. Selain itu, Jumat juga merupakan hari penuh peluang. Dalam satu waktu tertentu, pada hari ini, doa-doa yang dipanjatkan akan dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu, manfaatkan Jumat untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon keberkahan, dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Itulah makna keberkahan Jumat, hari yang istimewa bagi umat Islam. Dalam Islam, bermuka dua berarti seseorang bersikap berbeda di depan orang yang berlainan, biasanya untuk tujuan memecah belah, menipu, atau mendapatkan keuntungan pribadi. Rasulullah SAW mengecam sifat ini dengan keras. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, kamu akan mendapati manusia yang paling buruk pada hari kiamat adalah orang yang bermuka dua. Ia datang kepada satu pihak dengan satu wajah dan datang kepada pihak lain dengan wajah yang berbeda. HR, Bukhari dan Muslim. Sifat ini menunjukkan ketidakjujuran dan pengkhianatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keikhlasan, dan menjaga ukhuwah. Oleh karena itu, seorang muslim dianjurkan untuk memiliki satu sikap yang konsisten, jujur, dan lurus dalam berinteraksi dengan siapapun. Dalam Islam, hubungan yang dibangun di atas pengkhianatan, seperti menjadi pelakor atau perebut laki orang, dianggap sebagai dosa besar. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Qiyas, Al-Isra 32. Pelakor seringkali menjadi penyebab rusaknya rumah tangga, yang dalam Islam sangat dijunjung tinggi sebagai ikatan suci. Rasulullah SAW juga bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. HR, Bukhari dan Muslim. Hal ini juga mencakup perusakan hubungan rumah tangga orang lain. Dalam pandangan Islam, seseorang yang sengaja merusak hubungan halal suami istri akan mendapatkan balasan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kita diajarkan untuk menjaga kehormatan diri, menjauhi perbuatan dosa. Dalam Islam, pertengkaran rumah tangga harus dihindari agar tidak merusak hubungan suami istri. Berikut 3 hal yang dilarang dalam pertengkaran rumah tangga. 1. Menggunakan kata-kata kasar atau merendahkan. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menjaga lisan, terutama terhadap pasangan. Kata-kata kasar bisa melukai hati dan sulit dilupakan, sehingga memperburuk masalah. 2. Melibatkan pihak ketiga tanpa kebutuhan. Membawa masalah rumah tangga ke orang lain, kecuali untuk mediasi yang bijak, dapat memperburuk situasi. Islam mengutamakan menyelesaikan konflik secara tertutup dan damai. 3. Kekerasan fisik atau emosional. Kekerasan dalam bentuk apapun dilarang dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Mari menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam Islam, Rasulullah pernah mengalami ujian berupa sihir yang dilakukan oleh seorang Yahudi bernama Labid bin Al-Asham. Sihir ini menyebabkan Nabi mengalami gangguan fisik dan mental selama beberapa waktu, seperti merasa telah melakukan sesuatu padahal belum, tetapi tidak memengaruhi risalah dan wahyunya. Sihir ini ditemukan setelah Allah mewahyukan 2 surat perlindungan, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Malaikat Jibril memberitahukan lokasi sihir yang disimpan, yaitu di sebuah sumur. Ketika sumur tersebut digali, ditemukan tali dengan simpul-simpul sihir. Rasulullah memerintahkan untuk memusnahkannya dan membaca kedua surat tersebut. Dengan izin Allah, setiap simpul terlepas hingga Rasulullah pulih sepenuhnya. Peristiwa ini mengajarkan umat Islam untuk selalu berlindung kepada Allah dari kejahatan, termasuk sihir. Dalam Islam, anak hasil zina tidak menanggung dosa perbuatan orang tuanya. Allah menegaskan bahwa setiap individu hanya bertanggung jawab atas amal perbuatannya sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
Qiyas al-Isra 15. Namun, anak tersebut memiliki beberapa konsekuensi hukum tertentu, seperti tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya, melainkan hanya kepada ibunya. Ia juga tidak berhak mendapatkan warisan dari ayah biologisnya. Meski begitu, anak ini tetap memiliki hak penuh sebagai manusia, hak untuk dicintai, diasuh, dan mendapatkan pendidikan yang baik. Islam menekankan keadilan dan kasih sayang. Anak hasil zina adalah ujian bagi orang tua, bukan hukuman bagi anak itu sendiri. Maka dari itu, tanggung jawab orang tua adalah mendidik anaknya dengan baik. Dalam Islam, pacaran dilarang karena bertentangan dengan nilai-nilai kesucian dan adab pergaulan antara pria dan wanita. Islam memerintahkan menjaga pandangan dan kehormatan, serta menghindari segala hal yang mendekatkan kepada zina. Pacaran seringkali membuka peluang untuk perbuatan yang dilarang, seperti berduaan, bersentuhan, atau berbicara tanpa batasan. Selain itu, pacaran juga bisa menjerumuskan pada hubungan yang tidak serius, sehingga melukai hati dan membuang waktu. Islam menawarkan solusi yang lebih mulia, yaitu pernikahan, yang menjamin hubungan halal dan membawa keberkahan. Dengan menjaga diri dari pacaran, seorang muslim menunjukkan ketaatan kepada Allah dan memelihara kesucian jiwa serta hati. Dalam Islam, setiap muslim mengimpikan tempat pemakaman yang mulia, tempat yang menjadi saksi amal baik di dunia. Dalam Islam, pemakaman di tanah suci, seperti di Makkah atau Madinah, adalah dambaan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang meninggal di Madinah, aku akan menjadi saksi dan pemberi syafaat baginya di hari kiamat. HR Tirmidzi. Selain itu, pemakaman di dekat orang-orang saleh, para ulama, atau keluarga yang salih juga menjadi keinginan banyak muslim. Namun, yang lebih penting dari lokasi adalah bagaimana kita mempersiapkan diri. Amal, keimanan, dan doa anak saleh adalah bekal terbaik agar kubur menjadi taman surga, bukan lubang neraka. Sebab, tempat pemakaman adalah pintu pertama menuju kehidupan akhirat yang abadi. Dalam Islam, ada riwayat yang menganjurkan tinggal di tempat tertentu pada akhir zaman karena keamanan iman dan keselamatan. 4 negeri yang disebutkan adalah 1. Makkah dan Madinah. 2 kota suci ini disebut sebagai tempat perlindungan bagi umat Islam. Dalam hadits disebutkan, Dajjal tidak akan bisa masuk ke Makkah dan Madinah karena dijaga oleh malaikat. 2. Syam meliputi Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon. Syam memiliki kedudukan istimewa dalam Islam. Rasulullah menyebutnya sebagai negeri yang diberkahi dan akan menjadi tempat berkumpulnya kaum mukmin saat akhir zaman. 3. Yaman. Yaman dikenal dengan penduduknya yang lembut dan iman yang kokoh. Rasulullah memuji keberkahan negeri ini dalam beberapa hadits. 4. Kawasan sekitar Sungai Ufrat Irak. Dalam Islam, saat jenazah diantar ke liang lahat, suasana penuh hikmat dan doa. Jenazah dibaringkan dengan lembut, menghadap kiblat, dan ditutupi kain kafan putih sebagai simbol kesucian. Setelah dimasukkan ke liang lahat, posisi tubuh diatur dengan kepala menghadap ke kanan. Doa-doa terus dilantunkan, memohon ampunan dan rahmat Allah untuk almarhum. Tanah ditimbun perlahan, mengingatkan setiap yang hadir tentang hakikat kehidupan dan kematian. Rasulullah mengajarkan untuk memperbanyak doa seperti Allahumma gfirlahu, warhamhu wa'afihi, wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, maafkanlah dia, dan bebaskanlah dia dari dosa. Prosesi ini bukan hanya penghormatan terakhir, tetapi juga pengingat bagi yang hidup untuk selalu mempersiapkan diri menuju akhirat.